Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Maharani Riyadi, kelas 9H, absen 18. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian teks inspiratif, struktur teks inspiratif. Saya juga akan menceritakan salah satu contohnya dan amanat yang bisa diambil dari cerita tersebut. Teks inspiratif adalah rangkaian cerita dalam bentuk narasi dengan kesan dan pesan di dalamnya. Seperti namanya, teks ini dibuat untuk memberikan inspirasi kepada pembaca dengan menggunakan pilihan kata yang dapat menyentuh hati. Tujuan teks cerita inspiratif adalah untuk menambahkan dan menggugah motivasi, semangat, serta rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan. Adapun cerita yang disajikan dalam teks cerita inspiratif biasanya berasal dari kisah hidup seseorang, rekaan, atau kisah-kisah yang dapat diambil dari perilaku binatang di kehidupan nyata. Struktur teks inspiratif yang pertama adalah orientasi, yang merupakan penghantar cerita. Yang kedua, perumitan peristiwa. Dapat berisi kisah tokoh dan peristiwa menuju puncak cerita atau konflik kisah. Yang ketiga, komplikasi, merupakan puncak dari konflik atau inti cerita. Biasanya bagian ini juga menjadi 4 peristiwa utama yang menjadi inspirasi. Yang keempat, resolusi, berisi penyelesaian konflik yang berisi peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan yang seharusnya ia jalani. Yang terakhir ada koda, yakni penutup cerita, berisi tentang kesimpulan serta penjelasan pesan moral yang dikandung dalam cerita. Sekarang saya akan memberikan contoh cerita inspiratif yang berjudul Katak dan Ular Piton. Pada zaman dahulu, di sebuah danau hiduplah 2 binatang, yaitu katak dan ular air. Setiap harinya, katak selalu melompat-lompat di sekitar danau karena ia adalah hewan yang suka ingin tahu. Pada suatu hari, katak tersebut ingin mencari kegiatan baru, yaitu dengan cara berpetualang di sekitar danau. Dengan hati yang sangat gembira, sang katak melompat-lompat menjauhi danau. Katak pun terkejut karena sang katak menjumpai semak-semak yang goyang. Tak lama kemudian, dari balik semak-semak muncullah seekor ular piton. Katak pun sangat kaget dan berusaha menjauhi ular piton tersebut. Kemudian sang katak berusaha kembali ke danau lagi. Sebelum sang katak berlari menjauhi ular, ternyata si ular piton menyadari keberadaan sang katak. Dan ular tersebut berusaha mendekati katak dan merayap dengan cepat. Ketika sang ular telah dekat dengan katak, ular segera mengangkat kepalanya dengan tinggi dan berkata, "Hai katak yang gemuk, apa yang hendak kau lakukan di hutan ini?" Karena katak sudah punya firasat kalau akan dimakan ular, si katak tersebut merasa sangat takut dengan ular dan si katak selalu berusaha untuk menjauh dari ular. Dan pada saat itu sang ular pun berkata bahwa ia tak akan memakan si katak karena tadinya sang ular sudah memakan kelinci kecil. Setelah berkata seperti itu, sang ular berkata, "Aku tidak ingin memakanmu katak, aku hanya ingin berpetualang dan mencari kegiatan baru." Akhirnya sang ular menawarkan kepada katak petualangan yang seru dan katak pun menyetujui tawaran sang ular. Sang ular memberi syarat kepada si katak, apabila si katak ingin mencoba petualangan baru yang ditawarkan sang ular, maka ia harus menjelajahi hutan ini sendirian. Akan tetapi, katak pun belum pernah menelusuri sekitar hutan karena ia takut dimangsa hewan-hewan buas lainnya. Sang ular pun tahu kalau si katak tidak berani menyelusuri hutan yang besar itu sendirian. Lalu sang ular menawarkan bantuan untuk menemani katak menjelajahi hutan. Sang ular pun berkata, "Wahai katak, carilah tali dan ikatkan pada ekorku." Si katak bertanya, "Wahai ular, untuk apa tali itu?" Tali tersebut berguna untuk menjaga supaya si katak tidak tertinggal jauh ketika berada di hutan. Jadi katak akan tetap aman bersama ular. Si katak yang belum berpengalaman menyelusuri hutan itu tidak pikir panjang dan langsung menerima tawaran sang ular. Dengan polosnya si katak pun mencari tali dan mengikatkan perutnya dengan ekor ular. Setelah perut katak terikat dengan ekor ular, lalu mereka mulai berjalan menjelajahi hutan. Dan sesampainya di tengah hutan, sang ular memiliki niat yang buruk. Ular ingin berusaha membelit tubuh katak yang terikat di ekornya. Sang ular tersebut mulai berusaha membelit tubuh si katak
Akan tetapi tubuh katak itu disambar oleh elang dan digelantungkan di udara. Dan elang tadi menyadari bahwa ia juga menangkap piton karena ekornya terikat dengan katak. Nah, dari cerita tersebut, pesan moral yang dapat diambil adalah jauhilah niat buruk terhadap orang lain karena di kemudian hari akan merugikan kita atau keburukan itu akan menimpa kita. Sekian penjelasan dari saya tentang teks cerita inspiratif, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.